Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hili wal aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sahatuhu min kulli syarrin nakiyah wa himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbih aliyah wa nafsuhu ala dunya abiyah la yusirru ala al-hafwah wa la yuqdimu wa la yujimu bi muqtada syahwah. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Imam Haddad. Di akhir kitab Adab Sulukil Murid ini, beliau Imam Haddad menukil daripada nasihat Ba'dul Arifin, sebagian orang-orang saleh, terkait dengan ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap hal itu ada ciri-cirinya. Setiap makhluk juga memiliki ciri-ciri. Begitu juga dengan manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, niku wonten cirine. Ada tanda-tandanya. Dan di antara tanda orang yang akan mendapatkan ridha Allah yaitu sahatuhu min kulli syarrin nakiyah. Kehidupan orang-orang yang diridhai oleh Allah itu bersih dari segala macam keburukan. Karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa, maka sebaik-baiknya orang yang bersalah itu orang yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk salah satu kunci untuk mendapatkan ridha Allah yaitu sering memperbaharui tobat. Kalau Nabi yang tidak punya dosa tidak kurang di dalam satu hari beristighfar sampai 70, dalam riwayat sampai 100 kali, maka lebih utama kita umatnya yang tidak pernah luput daripada dosa. Maka orang yang selalu beristighfar, orang yang selalu berbaharui tobat, kemudian diterima tobatnya oleh Allah dan dia bersih dari kesalahan, maka itu tanda dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbih aliyah, dan semangat untuk melakukan ibadah, semangatnya tinggi, semangat salat bukan dijadikan beban tapi dijadikan hobi. Orang itu kalau sudah hobi dalam kondisi apapun, rintangannya berat sekalipun,
dia tetap akan jalani itu. Nah, contoh nih Bapak Ibu, tiang mancing. Nah, jenengan tahu nyawang tiang mancing ya? Orang mancing itu dia pergi ke sungai pagi hari dengan harapan pulang bawa ikan yang banyak. Ternyata sampai siang nggak dapat ikan dia. Sampai panasnya luar biasa menyengat, dia tetap betah di pinggir sungai untuk mancing. Kadang sampai sore pulang ke rumah dengan tangan kosong, nggak bawa ikan. Kalau orang mancing, balik, namanya hobi. Ada orang hobinya main sepak bola. Main di pertandingan pertama kakinya keseleo, pergi ke tukang urut, dibenahi, dapat seminggu sembuh. Kira-kira main bola lagi nggak? Kira-kira main bola lagi. Kenapa? Karena hobi. Nah, maka ibadah itu akan terasa ringan jika kaulah panjenengan jadikan ibadah tersebut menjadi hobi. Wa himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbih aliyah. Jadi orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu semangat ibadah, ya semangat ngaji, semangat mencari ilmu, semangat menebar manfaat, menjadi orang yang baik. Nah, maka dia akan dapatkan ridha Allah. Sehingga sebaliknya kalau begitu, orang yang jauh dari ridha Allah itu ciri-cirinya malas ibadah, tahajud malas, ngaji Quran malas, belajar ilmu di majelis malas. Nah, maka itu ciri kalau kita jauh dari ridhonya Allah. Nah, sehingga ciri-ciri yang disebutkan oleh Ba'dul Arifin niki Bapak Ibu tujuannya agar kita menyadari kira-kira kaula panjenengan niki termasuk hamba yang mendapatkan ridho atau justru dimurkai oleh Allah, yang falahur ridho atau falahu sukhut, dapat ridho atau dapat murka. Nah, karena kita nggak ngerti kabarnya, kita nggak dapat pesan dari Allah bahwa enten sing WA kaula panjenengan, lek kaula panjenengan iki sampun diridhoi kalian Gusti Allah. Nah, maka bisa kita ketahui jawabannya dari ciri-cirinya. Nah, di antara cirinya lek kaula panjenengan kok males melakukan kebaikan, berat untuk melakukan kebaikan, maka itu pertanda kalau kita jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu 'ala dunya abiyah, dan jiwanya itu menolak daripada cinta dunia. Nah, itu ciri orang yang diridhai oleh Allah. Jadi semangat ibadah, urusan dunia yang dia kerjakan itu hanya untuk menunggu waktu ibadah. Hari ini kerja sampai sore hari, niatnya untuk menunggu waktu malam demi bisa melaksanakan sholat malam misalnya, atau ibadah untuk menunggu sholat, ibadah untuk nunggu sholat. Jangan dibalik, sholat dikorbankan demi kerja. Itu pertanda kalau kita jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para hadirin, orang yang akan mendapatkan ridha itu jiwanya jauh daripada cinta kepada dunia. Nah, kenapa seperti itu? Karena hati manusia niku Bapak Ibu tidak akan bisa fokus dengan dua hal. Itu manusia. Kalau panjenengan lek wayahe ngaji ya ngaji. Kira-kira lek wonten tiyang niku ngaji sambil wiritan, sakit fokus mboten kira-kira? Enggak akan bisa fokus. Pasti akan dikorbankan salah satunya. Kalau enggak ngajinya yang dikorbankan, ya berarti zikirnya yang dikorbankan. Niatnya mau istighfar, tapi karena fokus dengarkan kajian, akhirnya malah keliru. Enggak mau istighfar. Nah, berarti yang dikorbankan zikirnya. Nah, makanya dalam syariat itu dijelaskan likulli syai' lahu makan, atau lahu mahal. Setiap sesuatu itu punya tempatnya sendiri. Kalau ada orang sholat, para hadirin, baca Fatihahnya di waktu ruku', nah, itu salah. Fatihah ya waktu berdiri. Nah, sama, ada saatnya
kita belajar, ada saatnya kita berzikir, ada saatnya kita baca Al-Quran. Punya waktu sendiri-sendiri. Di saat khatib naik ke atas mimbar, maka di saat itu dianjurkan kita untuk fokus mendengarkan. Dan bahkan di dalam fikih mazhab Syafi'i, para ulama menghukumi para hadirin bahwasannya termasuk kewajiban bagi para jamaah sholat Jumat itu adalah mendengarkan khutbahnya khatib. Mendengarkan khutbahnya khatib. Sampai para ulama ini dawuh, misal di Masjid Al-Azhar kok jamaah sholat Jumat beserta imam jumlahnya hanya 40, yang itu menjadi syarat diterimanya Jumat di dalam mazhab Syafi'i yang paling banyak dipakai oleh jumhurul ulama. Kalau ada 40 orang di masjid, kemudian ternyata ada 3-4 orang yang tidur ketika khatib berkhutbah, berarti kan yang tidak dengarkan khutbah atau yang dengarkan khutbah itu gak sampai 40 orang. Itu satu masjid salat Jumatnya gak sah itu. Ini kalau pakai pendapat yang Jumatan itu menjadi sah kalau jumlahnya 40 orang. Nah, kita nggak bahas perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 2 orang pun sah. Perbedaan pendapat itu. Nah, tapi kalau kita pakai pendapat yang masyhur, itu 40 minimal. Jumlah penduduk yang ikut Jumatan itu 40 orang. Nah, kalau ada yang nggak dengarkan khutbah, maka khutbah Jumatnya menjadi nggak sah atau sholat Jumatnya menjadi nggak sempurna itu para hadirin. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam sesuatu itu hendaknya kita fahami kapan kita perlu melakukannya dan kapan kita tidak melakukannya. Nah, termasuk juga dalam kita menjaga hati. Hati kita itu satu, para hadirin. Hanya bisa fokus terhadap satu. Makanya tidak akan mungkin di dalam hati manusia yang cinta kepada dunia kemudian ada cinta kepada akhirat, itu nggak mungkin. Makanya Nabi kemudian mengatakan, jadikan duniamu itu hanya di tangan. Kita kerja itu bisa menjadi satu ibadah para hadirin. Kalau kita niati dengan niat yang baik. Ada orang sekedar kerja aja, kerja untuk makan. Akhirnya hidupnya kalau diperinci para hadirin, kerja untuk apa? Pak, jenengan kerja ini kita menopong ben sok mangan. Nanti waktunya makan kita tanya, Pak, jenengan kok makan siang kenapa? Ya ben semangat kerja. Berarti kerja untuk makan, makan untuk kerja. Jadi hidupnya cuma untuk dunia aja berarti. Nah, makanya kerja itu satu ibadah para hadirin. Bahkan Islam mengajarkan kepada semua daripada umat Islam ini untuk tidak malas bekerja dan menjadikan minta-minta itu termasuk daripada amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta-minta untuk pribadi itu termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Nah, kenapa? Biar kerja kita, biar usaha. Nabi Muhammad usaha. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad adalah seorang saudagar. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang. Kemudian para hadirin, kalau sudah cinta dunia itu jauh daripada hati, maka otomatis hati itu akan diisi dengan cinta kepada akhirat. Akan mudah kita melakukan ibadah. Kenapa Nabi katakan dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu dari segala macam dosa. Jadi orang maksiat karena apa ya? Karena cinta dunia. Ada terbentuk di satu masjid panitia kurban. Oh, ternyata ada panitia kurban yang gak jujur, ngambil daging kurban seenaknya. Kayak poso tolong agungi ngentit nggih. Ada panitia ngambil daging kurban seenaknya tanpa sepengetahuan panitia yang lain dan itu bukan jatahnya. Gimana hukumnya? Nggak boleh, haram. Nah, kenapa dia lakukan? Karena cinta dunia. Kalau nggak cinta dunia nggak mungkin dia akan rela
memberikan makanan kepada keluarganya dari yang haram itu nggak mungkin, para hadirin. Karena rezekinya Allah itu sudah pasti. Allah itu menjamin rezeki seorang hamba itu nggak mungkin lewat jalur yang haram, itu nggak mungkin. Pasti Allah akan berikan kemudahan untuk seseorang itu. Ciri orang yang akan mendapatkan ridha Allah yang kedua adalah jiwanya bersih dari cinta kepada dunia. La yusirru alal hafwah, tidak mudah terjerumus dalam kesalahan. Tidak mudah terjerumus dalam kesalahan. Kalau salah, dia akui salah dan bertobat. Itu orang yang diridhai oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebagaimana itu diajarkan oleh para nabi, para hadirin, menyadari bahwasannya orang yang zalim itu akan mendapatkan ampunan dari Allah di saat dia sadar dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ala yusirru, tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Wala yukdimu wala yuhjimu bimuqtada syahwah, dan tidak melakukan segala sesuatu itu atas dasar memenuhi syahwatnya. Jadi kalau melakukan segala sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan syariat, bukan karena hawa nafsu. Makanya kadang para hadirin di dalam satu keluarga, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasangan? Ada suami, ada istri. Tujuannya itu untuk saling mengingatkan. Oh, kalau suaminya kebablasan, yang bagian ngerem istrinya. Kalau istrinya yang kebablasan, bagian yang ngerem suaminya. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak menjadi hamba yang kelewat batas, yang kemudian melakukan segala sesuatu bukan atas dasar untuk menggapai ridha Allah, tapi dasarnya adalah ingin memenuhi syahwat, ingin memenuhi hawa nafsu. Makanya Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, para hadirin, a'da aduwika nafsuka alladhi baina yadaika. Paling beratnya musuhmu itu adalah hawa nafsumu. Itu nomor satu. Yang paling terberat yaitu hawa nafsu. Bahkan orang yang tidak melawan hawa nafsunya di awal dia ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam hikamnya, man lam takun lahu bidayah muhriqah lam yakun lahu nihayah, atau lam takun lahu nihayah musyriqah. Orang yang di permulaannya mendekatkan diri kepada Allah tidak punya semangat yang membara, semangat yang kuat untuk melawan hawa nafsunya dari keadaan yang tidak nyaman sehingga dia menjadi terbiasa dan nyaman untuk melakukannya, maka dia tidak akan pernah sampai ke titik di mana dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Itu gak akan bisa tercapai. Bahkan dalam urusan dunia yang remeh saja, Bapak Ibu, urusan dunia yang remeh itu gak ada ceritanya orang sukses tanpa mendapati rintangan, halangan, tantangan, itu gak ada. Gak ada seorang yang kaya raya hanya dengan tidur saja dari awal tuh gak ada. Oh, dia saat ini punya kekayaan, kemudian dia hidupnya santai, tenang, semua usahanya dijalankan oleh bawahannya, ya karena dulu dia susah. Apalagi dalam urusan akhirat, urusan dunia yang remeh saja dibutuhkan komitmen di dalam melakukan atau menggapai tujuannya, apalagi dalam urusan akhirat. Karena akhirat itu panjang. Kalau dunia ini, para hadirin, selagi kita tetap di jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, kita usaha dengan sungguh-sungguh, semangatnya juga luar biasa, Allah akan berikan jalannya. Dimudahkan sama Allah.
Oh, tapi urusan akhirat itu panjang. Karena apa? Setiap ucapan yang kita ucapkan tidak didasari dengan ilmu syariat, ucapan itu benar, maka kita akan mendapati tanggung jawab yang berat nanti di akhirat. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap melewati lisan daripada kata-kata ucapan kecuali kita akan dicatat oleh malaikat raqib atid. Malaikat raqib atid itu akan mencatat. Nah, siapa raqib atid itu? Nah, malaikat pencatat amal. Di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, nah, ini damel tambahan ilmu para hadirin, karena banyak orang itu yang menyangka kalau malaikat raqib itu yang di kanan, atid yang di kiri. Ada yang memahaminya seperti itu. Nah, wonten setunggal kitab niki termasuk kitab dasar di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah. Jadi akidah yang kita pakai para hadirin. Namanya kitab Hadiyatul Aba wal Azwaj. Disebutkan di situ pendapat ulama bahwasannya yang dimaksud raqibun atid itu adalah satu malaikat. Adalah satu malaikat. Jadi malaikat itu ya bertugas untuk mencatat daripada amal kebaikan dan juga amal keburukan. Raqib itu artinya yang memantau, atid itu artinya yang hadir. Jadi selalu ada, nggak pernah tidur. Raqib atid itu nggak pernah tidur. Jadi yang benar justru pendapat yang nomor satu itu para hadirin, malaikat pencatat amal itu, mau amal baik ataupun amal buruk itu ya raqib atid itu. Bukan raqib pencatat amal baik atau atid pencatat amal buruk yang sering dipahami banyak orang. Jadi setiap ucapan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita melakukan segala hal ternyata didasari bukan dengan ilmu syariat tapi dengan syahwat atau dengan hawa nafsu. Yang itu menjadikan sebab kita akan mendapati kehidupan akhirat yang sangat-sangat ditakuti para hadirin. Kemudian yang selanjutnya haliful haya wal muruwah. Orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu dia yang punya rasa malu. Jadi sifat malu itu bukan hanya identik dengan kaum wanita, tapi wanita harus lebih besar. Sifat malunya wanita harus lebih besar daripada laki-laki. Makanya kata Sayyidina Ali itu para hadirin, ada sifat itu, ada beberapa sifat itu kalau dimiliki oleh perempuan baik, tapi kalau dimiliki oleh laki-laki bisa jadi tidak baik. Nah, di antaranya apa? Malu. Sifat yang sangat pemalu. Kalau sifat sangat pemalu dimiliki perempuan baik, tapi kalau sifat sangat pemalu dimiliki laki-laki nggak baik jadinya. Mau ke majelis malu. Isin aku. Tiba-tiba muncul malu saya. Itu kalau dimiliki oleh laki-laki, itu bukan laki-laki yang tangguh itu. Bukan laki-laki yang tangguh. Laki-laki yang tangguh itu dia punya sifat malu, tapi malu itu para hadirin tidak malu yang berlebihan. Jadi ada keberanian akhirnya. Tapi kalau sifat pemalu yang besar kok dimiliki oleh laki-laki, dikhawatirkan nanti laki-laki itu justru malah jadi pengecut. Jadi pengecut. Nah, sifat pengecut itu sifat yang paling diwanti-wanti oleh Nabi untuk kita meminta kepada Allah perlindungan daripada sifat tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan sifat pengecut. Tidak diajarkan sama Nabi Muhammad. Dan bahkan termasuk daripada golongan orang-orang yang
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang memiliki sifat pengecut. Di awal mereka berani, kemudian ketika terjadi peperangan seperti di zaman Nabi, ternyata ketakutan, mundur dia. Itu pengecut, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sifat malu itu, para hadirin, wajib untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan al-haya bid'atun minal iman. Sifat malu itu sebagian daripada iman. Jadi iman itu ya harus punya rasa malu. Nah, malu apa? Malu melakukan maksiat. Malu kepada siapa? Bukan malu kepada manusia. Kalau kita malu melakukan maksiat cuman atas dasar malu kepada manusia, berarti kita munafik. Allah yang maha ngelihat kita nggak malu, sama manusia kok kita malu. Makanya kata para ulama itu, selagi ada di dalam dirimu sesuatu yang jika terlihat oleh halayak ramai atau oleh orang lain kamu merasa malu, tapi kamu tidak malu melakukannya ketika Allah melihatmu, maka kamu munafik. Jadi ada orang hadirin, dia punya sifat yang buruk kalau lagi sendirian, tapi kalau lagi rame-rame sama orang, tampaknya kayak orang yang paling soleh setulungagung. Tapi kalau lagi sendirian maksiat dia, padahal Allah selalu melihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Giliran Allah yang maha melihat dia, kok dia dengan ringannya melakukan maksiat, tapi di saat dia kumpul sama manusia dia enggak mau melakukan maksiat itu gara-gara alasannya malu, maka itu namanya munafik. Nah, makanya malu itu termasuk iman. Nah, perlu kaulah panjenengan miliki itu. Nah, kemudian malu dengan sama makhluk. Nah, kenapa kita diajarkan untuk nutup aurat? Itu kan termasuk bentuk rasa malu yang diajarkan dalam syariat. Dari zaman jahiliyah, para hadirin, di mana dahulu aurat itu tidak ada batasan, kemudian datang Islam, dijelaskan bagaimana adab kita dengan sesama laki-laki, ada batasannya. Bagaimana auratnya seorang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana seorang perempuan kalau ketemu dengan perempuan yang fasiqat, ibu-ibu kumpul dengan perempuan yang fasik. Perempuan fasik itu dibahas dalam syariat. Jadi nggak bisa disamakan. Auratnya nggak bisa disamakan dengan ibu-ibu kumpul dengan perempuan yang solihah, nggak bisa disamakan auratnya. Nah, perempuan yang fasikat, yang fasik siapa? Orang-orang yang perempuan-perempuan yang nggak sholat, itu fasikat. Perempuan-perempuan yang ahli maksiat, yang menampakkan kemaksiatannya, itu fasikat. Kumpul dengan perempuan yang semacam itu, dalam syariat ada penjelasan aurat yang khusus. Jadi para hadirin harus tertutup dengan pakaian yang rapi. Nggak boleh bagian-bagian tertentu yang terbuka, itu nggak boleh. Yang layaknya itu menjadi umum ketika seorang wanita kumpul dengan wanita, itu harus kumpul dengan perempuan, karena dia fasik. Orang fasik itu nggak dipercaya. Orang fasik itu di dalam syariat tidak dihormati, para hadirin. Nah, oleh karenanya sifat haya atau sifat malu itu wajib untuk kita miliki. Kemudian wal murwah, menjaga kehormatan. Dalam Islam juga diajarkan itu, menjaga kehormatan. Nah, bukan gila hormat. Kalau gila hormat gak boleh. Nabi Muhammad itu, para hadirin, orang yang kalau sudah kumpul dengan para sahabat itu menghormati Nabi. Sahabat itu sangat menghormati Nabi Muhammad SAW, tapi bukan atas permintaan Nabi. Makanya itulah yang dijelaskan bahwasanya al-adab itu fawqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Bukan ilmu yang nomor satu, adab nomor satu, para hadirin. Contoh nih guys, sebagai penutup, bahwasanya adab itu fawqal ilm. Pernah satu kali, para hadirin,
Islam dengan orang-orang kafir yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, itu Nabi Muhammad perintahkan sahabat untuk nulis surat atau nulis perjanjiannya kepada orang-orang kafir. Sebagaimana adabnya sahabat, kalau menulis nama Nabi Muhammad selalu didampingi dengan pujian kepadanya. Jadi enggak langsung tulis Muhammad gitu, enggak. Biasanya ditulis Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah. Jadi disifati dengan sifat untuk memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang kafir itu enggak setuju. Dia menyangkal dan dia katakan cukup ditulis Muhammad saja. Jangan dikasih Rasulullah. Rasulullah itu kan bagi kalian umat Islam gitu loh. Kalau bagi kami yang orang-orang kafir gitu kata mereka ya. Ini kan enggak perlu ada utusan Allah ini, enggak perlu. Akhirnya Nabi Muhammad itu katakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, hapus tulisan Rasulullahnya. Sayyidina Ali itu diam aja, nggak berani menghapus. Diulang lagi sama Nabi Muhammad, wahai Ali, hapus tulisan Rasulullahnya. Diam lagi Sayyidina Ali. Ditegur lagi sama Nabi, wahai Ali, hapus tulisan Rasulullahnya. Kata Sayyidina Ali, tidak ada yang berhak menghapus tulisan Rasulullah kecuali Rasulullah. Tidak ada yang berhak menghapus tulisan Rasulullah kecuali Rasulullah. Akhirnya kertas itu diserahkan kepada Nabi, surat itu diserahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi sendiri yang menghapus. Nah, coba lihat. Di situ kan Nabi memerintahkan Sayyidina Ali. Yang artinya perintah Nabi itu kan ilmu. Perintah Nabi itu adalah ilmu yang harusnya dikerjakan gitu. Tapi karena bukan hal yang termasuk adab yang baik, Sayyidina Ali gak melakukannya, dan itu didukung dengan tidak marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad gak marah itu. Mboten kok bareng ngoten dingamui Sayyidina Ali mboten gitu. Kenapa? Karena adab. Jadi Sayyidina Ali itu berpikir, mana mungkin saya mencoret namanya Rasulullah di depan Rasulullah sendiri gitu loh. Itu bukan adab yang baik itu. Sehingga kepekaan Sayyidina Ali menjadikan bukti bahwasannya adab itu fauqal ilm. Adab itu fauqal ilm. Ada orang tua yang salah, Bapak Ibu. Panjenengan punya bapak atau ibu salah, maka cara mengingatkannya itu harus dengan adab. Kenapa? Adab nomor satu. Ada anak itu tidak ngerti adab, mentang-mentang mondok, mentang-mentang hobinya hadir majelis, ngelihat bapaknya nggak sholat, sampai di rumah bapaknya dimarah-marahi. Pak sampai lek buatan sholat pak, sampai ini melbun rokok. Oh hebat itu anak itu. Sudah ngecap orang tuanya ahli neraka langsung. Itu apakah adab yang baik? Itu enggak seperti itu adab. Jadi indah. Islam itu indah, para hadirin. Contoh terakhir, ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Panjenengan lek ningali teng pondok-pondok pesantren, dan ini kita sampaikan karena sekarang ini Bapak Ibu, hal itu diliput di media sosial. Termasuk ngajinya tadi, masuk media sosial. Sehingga seringkali kita melihat kalau ada santri-santri yang menghormati kiainya, langsung netizen itu berkomentar negatif, kok mau diperbudak sama orang lain. Kenapa? Karena nggak belajar ilmu, nggak belajar adab. Nah, coba kita lihat, apakah hal yang dilakukan oleh para santri di pondok pesantren, kalau ngelihat kiainya langsung serentak berdiri, ta'zim, menghormati kiainya, apakah hal itu pernah terjadi di zaman Nabi? Ya, Nabi itu pernah hadir majelis, Bapak Ibu. Semua sahabat ngelihat Nabi datang, berdiri mereka. Semua sahabat berdiri. Kemudian Nabi di majelis katakan, wahai para sahabat, besok kalau saya hadir majelis lagi, tidak perlu kalian berdiri. Karena Nabi ngelihat ada yang sepuh itu kasihan, berdirinya susah, ya, repot. Ya. Nabi Muhammad katakan, kalau saya datang nggak perlu. Besok majelisan lagi, para hadirin. Akhirnya apa? Semua sahabat duduk. Semua sahabat gak ada yang berdiri kecuali satu. Siapa? Sayyidina Hasan
bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit. Sinnya panjang. Ya, kalau Hasanun ya, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang kemudian sama abah saya dikasih nama untuk tabarukan dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu nggak pakai alif, nggak panjang sinnya. Hasanun. Kalau ini Hasan, panjang sinnya. Hasan bin Thabit, seorang sahabat yang ahli bersair, atau kalau bisa dikatakan sekarang itu puitis. Kalau ngomong sering pakai syair, sering muji Nabi, sering melantunkan pujian-pujian untuk Nabi, termasuk yang sering dibawakan ya, para munsidun. Apa itu? Qasidah wa ajmalu min kalam wa ahsanu min kalam taraqatu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Lebih baik darimu aku tidak pernah melihatnya wahai Muhammad, dan yang lebih tampan darimu tidak pernah ada seorang ibu yang melahirkannya. Itu syair yang dibuat oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan berdiri sendirian, akhirnya ribut, majelis itu ribut. Hasan, sudah diingatkan sama Nabi kemarin jangan berdiri, kok malah berdiri kamu ini wahai Hasan, gitu. Kata para sahabat. Akhirnya beliau seperti kebiasaannya suka bersair, beliau jawab dengan syair. Apa kata beliau? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi mahu mustaqimu. Berdiriku untuk menyambut orang yang mulia yaitu Nabi Muhammad, alayya bagiku adalah fardun, kewajiban. Wa tarkul fardi, meninggalkan kewajiban itu bukanlah hal yang baik. Meninggalkan kewajiban bukanlah hal yang baik. Kemudian di antara syairnya beliau katakan, ajibtu liman yara hadzal jamala wa la yaqumu. Aku heran lihat kalian ini, ngelihat orang setampan Nabi, orang semulia Nabi datang, tidak ada satupun di antara kalian yang berdiri. Akhirnya dengar syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit, itu satu majelis semuanya berdiri nyambut kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, apakah di saat itu Nabi Muhammad marah kepada Sayyidina Hasan bin Thabit? Apakah kemudian Nabi menegur, Hasan, kemarin wis tak omongi orang oleh kok panggah ngeyel ae gitu. Apakah gitu? Boten. Nabi Muhammad tersenyum. Lihat kelakuannya Sayyidina Hasan ini tersenyum. Kenapa? Nabi Muhammad melarang para sahabat untuk berdiri itu karena tawaduknya Nabi, karena rendah hatinya Nabi. Tapi para sahabat Sayyidina Hasan berdiri karena takzimnya kepada guru. Ini ku sami sebagai contoh, lek jenengan gadah guru, gadah kiai panjenengan matur ngeten, lek panjenengan kepanggih kula teng pondok mboten napa-napa jenengan panggil saya kiai. Tapi kalau ketemu di luar pondok jangan panggil saya kiai. Nah, kemudian kita sebagai murid kok subhanallah qadarullah ketemu sama kiainya di pasar. Nama kiainya Ahmad misalnya. Kiainya akan sama pesan itu. Kalau ketemu saya di luar pondok jangan panggil kiai. Apakah iya kemudian kita sebagai muridnya kemudian kita panggil mat, ngoten? Pantas betul. Nah, kiai itu mengucapkan seperti itu karena tawaduknya, tapi kita tetap panggil kiai walaupun di luar pondok pesantren karena takzim kepada guru. Nah, ini adab para hadirin. Itu adab. Diperintahkan sama Nabi bukan tidak mau melaksanakan, tapi mengutamakan adab itu nomor satu. Mengutamakan adab itu nomor satu. Nah, maka para hadirin, semuanya akan bisa kita dapati dengan kita mau belajar dan memperdalam bagaimana Nabi dan para sahabat mendidik kita untuk menjadi hamba yang beradab yang baik, memiliki penghormatan, memiliki muru'ah, memiliki kebaikan di dalam diri yang menjadikan kita akhirnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah berikan kepada kita selalu ridhanya, Allah berkahi sisa umur kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita sehingga kita nantinya selamat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.